Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Batrisya Auni Salsabila dan rekan saya Marlenatul Fitria akan menyampaikan materi tentang etika, karakteristik, dan urgensi pengenalan peserta didik. Pembahasan yang pertama, mengenal apa itu etika. Yang kedua, etika peserta didik. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, urgensi pengenalan siswa. Pembahasan yang pertama, pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Dalam pembahasan Latin disebut mores yang berarti juga kebiasaan, adat. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral yang berlaku. Etika yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang pertama, etika terhadap guru. Memuliakan guru, membalas kebaikan guru, mematuhi bimbingan guru, rasa hormat, rendah hati, mencontoh akhlaknya, memperhatikan penjelasan guru dan tidak banyak bertanya, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, berbaik sangka terhadap guru. Yang kedua, etika terhadap ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, membersihkan hati dari akhlak yang buruk, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah, mencintai ilmu, mengoptimalkan waktu, memanfaatkan masa muda dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, etika terhadap teman. Memilih teman yang baik, tidak mencela dan tidak memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Empati dan peduli sosial, memaafkan segala kesalahan teman-teman, toleransi dalam pergaulan, dan mencari tempat duduk yang dekat dengan gurunya. Pembahasan yang kedua, karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan sosok yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Yang pertama, dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai jenis makhluk Homo educantum, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang paling potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap.
Yang kedua, dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Yang ketiga, dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, yaitu peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tentang peserta didik yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik individu yang memiliki sejumlah karakteristik di antaranya. Yang pertama, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Yang kedua, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, artinya peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dalam lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Pembahasan 3 mengenai urgensi pengenalan peserta didik. Pentingnya pemahaman guru mengenai peserta didik diantaranya adalah: yang pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Ini adalah penting karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan orang tua dan guru. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka, mereka akan kehilangan rangsangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang keempat, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Kesimpulan dari pembahasan kami kali ini adalah bahwa dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, kerjasama antara pendidik dan peserta didik sangat penting. Peserta didik harus mampu memahami bahwa dalam menuntut ilmu, ia harus memiliki etika. Yang pertama, etika terhadap guru, etika terhadap ilmu, dan etika terhadap teman. Seorang pendidik juga memiliki andil yang besar karena ia dituntut bukan hanya sekedar mengajar, tapi ia juga harus mampu memahami karakteristik peserta didiknya yang termaktub dalam perspektif pedagogis, perspektif psikologis, dan perspektif Undang-Undang Pendidikan Nasional. Yang dari 3 perspektif di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dengan memahami perspektif di atas, pendidik diharapkan bisa memahami urgensi pengenalan siswa. Yang pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam memberikan respons yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak.
Yang ketiga, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang keempat, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Diupayakan bagi seorang guru yang profesional mampu memahami peserta didiknya, mulai dari memahami anak dari sifat, perilaku, tingkah laku sehari-hari, perkembangan dalam proses belajar, mengetahui minat dan bakat yang berkembang pada diri seorang anak didik, dan lain sebagainya. Jika semua ini telah berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat diterapkan dalam proses belajar, maka akan tercapailah tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dengan memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.